Kita ngantor tengah malam. Ih, gerimis. Naruh tas dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak pakai sendal si hiu. Si hiunya lagi pensiun dulu, hujan licin. Bismillahirrahmanirrahim. Sendal lagi trek-trek dulu biar nggak ngeres. Coba. Gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat wah. Kita ngantor malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onel Fajar, Onel Channel. Kita ngevlog video lagi nih. Kita ada job ke Jogja. Hari ini hari Minggu 29 Juni 2025 ya. Sekitar jam 8 lah. Dan ini video kita mulai. Kita berangkat dari stasiun Citayam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, di awal perjalanan kita dari stasiun Citayam ya. Kita mau jemput penumpang dulu nih. Dekat stasiun juga ini masih gerimis-gerimis ya. Sekitar jam 8:30, 9 lah kurang lebih lah. Kita udah telat 5-10 menit lah. Tapi penumpang kita, langganan kita udah alhamdulillah masih ngertiin lah. Karena posisi di Citayam macet, angkot 05 ya, jangan heran lah ya. Tapi udah semua udah masuk. Udah. Ya itulah. Toko esi. Ayo teh. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kita lewat dari Citayam ya. ITC Depok Margonda. Nanti kita lewat gerbang tol Kampung Rambutan aja lah, kurang lebih lah. Karena lewat tol Juanda ya, putar baliknya macet ya, jadi kita masuk ke gerbang tol Kampung Rambutan aja lah. Nah, ini kita masuk gerbang tol Kampung Rambutan ya. Ini gerbang tol pertama kita, Rp17.000 ya. Nanti paling kita kalau nggak salah 2 atau 3 gerbang tol, nanti kita keluar di gerbang tol Pejagan aja, kurang lebih lah.
Di sini kita ambil lajur kiri ya, kita ngambil Jakarta Cikampek ya. Kita nanti mau lewat jembatan layang ya, Syekh Muhammad bin Zaid ya. Setelah melewati jembatan Syekh Muhammad bin Zaid ini sekitar 45 menit kita ada di atas ya, dan ini kita sudah mulai turun ya di kilometer 4,7 dan bertemu dengan bis-bis atau mobil box kontainer ya jenisnya lah. Nah, di gerbang tol Cikampek Utama ini gerbang tol kedua kita ya. Kurang lebih kita ngetep 27.000 ya. Sepanjang perjalanan kita diguyur gerimis atau hujan alus ya. Ini dari berangkat Citayam, Depok, bahkan sampai masuk tol, dan kita nanti mau keluar di tol Pejagan ya. Ini kayaknya kita masih diguyur gerimis aja nih. Ini gerimisnya rata ya. Ini kurang lebih dari jam 9 sampai jam 2 ini masih gerimis baik. Oh iya, kita keluar tol Pejagan ya. Gerbang tol ketiga kita, lupa diambil video, itu sekitar Rp177.000, dan dari Pejagan sampai ke Candi Prambanan itu perjalanan kurang lebih hampir 5 jam lah perjalanan. Ya kita kebanyakan ya cuman pohon rimbun. Oh, Prambanan gitu mah buka umum Kita dengan pohonan rimbun aja.
motor situ, mobil sini. Ya Pak. Tiket. Bentar, tiket dulu ah. Gimana kah kita nyari yang adem? Dia bener-bener kang payung loh. Tuh, dia bener-bener kang payung, bawa payung nih. Nah, ojek payung tuh. Iya, sewa payung. Enggak hujan aja deh pakai ojek payung. Ini depan ada nih. Nih enggak ada. Tutupan mobil merah. Ini ada nih. Ada nih atau enggak? Ya buat bayar-bayar kagak ada recehannya, harus 100 ini. Foto dulu, Candi Prambanan foto dulu. Foto dulu. Travel semua nih. Lihat jasa-jasa travel, BG Palembang. Beda 4 tahun kan aku. Oh, yang prinsip Boleh. Sini. Oh iya. Sorry. Monggo. Sun ya. Gocap, cok. Sana ya, di sana kita ke sana. Apaan sih lagi gak boleh baik, percaya sama agak apa bahaya. Nggak usah ngadem dulu. Nah, ya. Foto mana Kak? Dari sini lah bagus. Ini ya. Pos 93 Tahun kan bilang lagi direnovasi. benar. Ya tahun 90 di sini. Tiga nih tuh kan. Lagi direnovasi tahun 93 baru kelar. Resminya 93. Enggak, itunya habisnya. Pas habis direnovasi diresmiin lagi tahun 93. Oh iya tuh ada yang dikurung tuh. Bapak kesininya tahun 91-an lah. Boleh masuk ke situ, Pak? Batu apa ini? Naik ke atas sono mau. Batu apa ini ya? Ya. Kagak ini Bu. Apa ya batnya? Batu laut kali dikikir ya. Kenapa ditaruh-taruh sini nggak dibangun? Pak, kenapa ditaruh-taruh sini nggak dibangun? Karena Sejarah.
panas bos, harus bawa payung bos, harus sewa payung bos, panas bos. Panas. Ngebul, angin ngebul, angin. Angin cok. Ngebul mati bul. Mana nyari bule nih? Bule mana nih bule cok? Gimana kita mau ke Borobudur ya? Tanya deh. Borobudur, tengah. Borobudur luar jauh tuh. Tangannya nggak lepas ya? Ada singa lagi ngumpet, dia aja tahu kepanasan, tuh. Tuh, dia juga tahu panasan, ini dia pada ngumpet sini oleh kita ini. Tuh. Kalau bukan jin korin, siapa ini yang bangun ini? Lihat kan, mana lagi dibangun loh. Anak buahnya jin korin kali. Pagar nih, ini nggak boleh naik nih, nggak boleh naik pagar, nggak boleh, ya nggak tahu lah itu, nggak boleh. Boleh. Tuh, tuh, naik masuk, tuh nggak apa-apa tuh, itu bisa tuh. Masuk. Tuh, saya panas cok, panas. Panas sekali kita. Mentet. Oh, dijagain tuh di dalam tuh, nggak boleh naik ke atas tuh, dijagain tuh. No, ada yang jagain, nggak boleh naik sampai atas, cuma segitu doang naiknya, nggak boleh naik ke atas. bangunan ini kan bangunannya banyak tuh, kecil boleh nampak tuh boleh. Sisa reruntuhan nih, tahu kena gempa bumi,
tahu pembangunannya belum selesai. Bule masuk nih, ada bule masuk nih. Bule masuk nih. Bule masuk. Beda. Ada stupa, kalau ini kan nggak dapat ini. Sewa payung tuh, ceban 20.000 tuh. Sewa payung, jasa sewa payung laku. Kita mengempet baik panas, kita mengempet baik panas. Boleh lagi nak foto. Bener nih, kalau bukan orang punya ilmu tinggi mana mungkin bisa bangun candi begini kan. Oke. Biar nanti sampai sore dia tutup mati kalau kita naruh situ. Wah, ini payung. Waduh. Payung siapa nih? Tuh datang sini. Lipetin. Cepitin aja dah. Orang nih. Nyorang jangan loh, dicariin nih. Ente payung buang-buang, Bang. Para pisan, Bang. Ini angin ini. Iya, gua kalau ketangkap gua yang mabur ntar. Kayak naik parasut. Tuh payung pada jadi corong payungnya. Sek deh. Payung pada jadi corong payungnya. Bukan jadi payung, jadi corong. Ngebul. Wih. Ngebulnya. Ngebulnya. Angin muter. Panas. Nih, tuh. Ini gambar gajah. Ini balak kuda nih. Ini orang menaiki gajah nih. Orang naik gajah. Ini kuda. Tetenya kelihatan nih. Sebentar baru nyampe. Keluar. Turun. Halo. Burung, dia burung. Ini tombak, pedang nih, kerak monyet.
antri turun. Oke, mana? Exit. Exit. Buset, angkat di sana, bro. Alhamdulillah. Exit keluar. Kita masuknya dari sono tadi. Kita keluar kalau exit keluar nih. Candi Apit nih. Keluar sana ya. Candi Wisnu. Ini Candi Wisnu. Transit. Candi Clear. Candi Clear. Backlight. Udah close. Keluar. Ini panas tuh. Bule. Nih sisa reruntuhan. Sisa reruntuhan nih. Siapa yang mau ngerakit gini lagi ya? Belum tahu urutan ini. Bule lagi ciuman lagi. Goodbye Candi Prambanan. Goodbye. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini di awal perjalanan sampai akhir, sampai di vlog video selanjutnya. Salam Onel Fajar Onel Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kesini bawa payung, bawa air minum, bawa cemilan. Oke, kita muter 2 jam juga di cakep pisang panas mantap. Minimal bawa payung, bawa cemilan dan bawa air. Jangan bawa nasi, nggak boleh madang, bawa melin, penjaga aja. Oke, thank you. Prambanan punya museum dari Prambanan. Kita lihat dulu museumnya kayak gimana ya. Oke, Masuk. museum dari Prambanan. Masuk. Emang keluar lewat sini lagi? Keluar lewat sini lagi ya, Pak? Keluarnya lewat sana. Oh, lewat sana ya. Tapi keluar masuk lewat sini ya? Ya. Oh. Ayo, makasih ya. Ya, moga-moga. Ada toiletnya? Oh, itu toilet tuh ada. Museum ini, Cok. Museum ini. Mungkin reruntuhan tadi ditaruh sini kali ya. Gajah, patung gajah.
Ini ada nama-namanya cuman udah pada kehilangan tuh, ada nama-namanya nih. Tuh, cuman udah pada hilang nama-namanya. Palanya pada hilang nih, palanya hilang, noh. Pada hilang palanya tuh. Ada burung tilang. Ini yang diamankan mungkin ya, yang diamankan yang penting-penting. Tadi yang kagak penting mungkin di sana bebatuan. Kalau ini kan berbentuk ya, tadi bebatuannya. Terus sini jagain kalau nggak sini. Soalnya masuk paling sama juga, ada runtuhan sama, masih utuh di sono. Ada apa ini mesinnya? Oh no, besinya nih. Arca Mahakala. Ayo jadi gak? Dulu waktu di Candi Prambanan tuh berdiri begini. Dulu aslinya Sebelum runtuh nih, ini sebelum runtuh nih. Ambil aja nih foto. Sebelum runtuh nih begini. Iya, sebelum runtuhnya bentuknya seperti ini. pohon-pohon tinggi tingginya segitu, pohon itu cantiknya nah cuma yang kita nggak lihat yang Siwa Mahadewa. Ini Prambanan nih. yang pada runtuh yang cantik Arca Nadi Sapi. Namanya si sapi tuh. Gajah. Ini apa ini begini ya, licin banget ya. Apa ini ya? Apa di kuker batu ini? Batu ini. Linggayoni. Ini ada atasnya kali ini. Agak ada atas ini. Licin. candi lumbung Oh yang tadi anak-anaknya itu ya? Ini candi, ilustrasi candi dibuat Pak. Pak, nih. Dewi Tara. Hari keluar dulu. Buset. Ini nggak ada nih tadi, nih nggak ada nih. Gede banget nih. Arca Singa. Oh ini ada AC-nya nih, enak ada AC-nya. Nih, oh ini di ujung tadi ini. Oh batu zaman purba ya. Zaman purba. Oh, tambangnya yang dulu dipakai masih ada iya. Di kikiran ya. kendi itu palunya Palunya iya. palu batu itu Tambangnya bener. Ini oh buat batunya gitu. Cuma dipegang nggak sih? Pegang aja, mesti jangan ditendang baik lah. Pegang aja, pegang. Keluar nih. Tuh. Gajah. Ada lagi sebelah sini. Wikor Prambanan.
Ini kan baru budur ini. Ini pelangganan ini tuh. Mungkin seperti ini kali sebelum rubuh-rubuhnya kali ini. Mungkin ya. Tuh. Ini ada nama-namanya nih, buset deh. Setengah bejat namanya nih. Sarjami Arca Sarjama. Masih kaca coba. Lah ini hilang ini atuh. Mana nih hilang nih? Hilang nih sekarang. Satu hilang coba. Hilang coba. Ini apa nih? Gue penasaran nih gini-gini nih. Tumbuk nih apa sih ini? Ini kuncian kali ya? Biar batu nggak kabur kali, kuncian ini kali. Palanya hilang loh. Mana nih palanya nih hilang nih. Tuh palanya pada hilang. Palanya hilang. Palanya hilang. Palanya putus nih. Putus palanya. Gelang-gelang gini apa ini gini ulekan apa nih kok? Mata uang dan perdagangan masa Jawa kuno itu mata uang. Penting gak? Pasti penting ini. Ini alat masaknya nih, mesti disendok ke gaban sendoknya. Kuci. Nah ini abad keberapa nih? Abad keberapa nih? Gue nggak ngerti nih. LG. Tahu abad keberapa nih? Nih yang agak muat di dalam ditaruh luar tuh. Oh masih lagi sini. Singa ada congklaknya ini. Segar budaya Indonesia. Ini pala apa ya? Banteng kah? Fosil kepala kerbau. Sekte kepala kerbau. Ini palanya terbalik. Terbalik palanya ini.
Abad keberapa nih ya? Wih, piringnya. Burung. Saya pecah. Kerbau. Wih, emas ini emas ini. Anjay, emas ya. Kita keluar, kita close. Close. Mari Bu, kasus audio visual. Mulai di sini ntar nih. Bangku cuma ada 4 atau 20 orang lah. Ayo kita mulai nih. Mulai. Ada kisah di senja sunyi, lupa ditulis di atas kertas. Tapi cerita ini tak kunjung padam, akan tetap hangat diingat rakyat yang menghuni di kaki dan punggung Bukit Boko. Selalu berulang didongengkan para ibu kepada anak-anaknya waktu dekat tidur tentang berdirinya Candi Prambanan dalam satu malam. Di masa tahun Saka, di paruh terang bulan Margasirsa, berdirilah sebentuk bangunan suci. Sri Maharaja Rakyat Ikatan, Raja Besar Dinasti Sanjaya, mulai membangun Candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Bangunan yang sangat megah, di mana di masa pembangunannya telah membelokkan jalan Sungai Besar di sebelah barat. Kuil besar yang dibangun sebagai kediaman Sang Siwa, sebagaimana tertulis dalam prasasti Siwagraha. Kompleks Candi Prambanan dibagi menjadi 3 tingkatan zona candi. Zona pertama disebut Burloka, adalah tempat terendah bagi makhluk yang fana, menggambarkan manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Zona kedua bernama Buarloka, adalah alam tengah tempat bagi orang suci, resi, dan pertapa memanjatkan doa-doa. Di dalam halaman ini terdapat 224 candi perwara. Di alam ini, manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Zona terakhir disebut Swarloka atau Swargaloka, adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam. Di halaman paling dalam ini terdapat 3 candi utama atau candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Di hadapan ketiga candi Trimurti itu
terdapat 3 candi wahana, Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Di sisi utara dan selatan terdapat 2 candi api yang terletak antara barisan Candi Trimurti dan Candi Wahana. 4 candi kelir dan 4 candi patok menjadi pelengkap dunia Swarloka di kompleks Candi Prambanan. Candi Siwa sebagai candi utama berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter, menjadi bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Prambanan. Di dalamnya terdapat 5 ruangan. 1 ruangan masing-masing di sebelah selatan, barat, dan utara, serta 1 garbhagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi, dan 1 ruang kosong di atasnya. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa sebagai dewa tertinggi setinggi 3 meter. Di ruang sebelah selatan terdapat arca Resi Agastya sebagai perwujudan Siwa Mahaguru berdiri di atas bunga teratai. Arca Ganesha Putra Siwa terletak di ruang barat, duduk bersila di atas Padmasana dengan ujung belalai dimasukkan ke dalam cawan berbentuk tengkorak di tangan kiri. Di ruang utara berdiri arca Durga Maesasura Mardini. Durga, istri Dewa Siwa, bertangan 8 dan berdiri di atas lembu Nandi. Arca Durga yang sempurna ini dikenal sebagai terjemahan Putri Prabu Boko. Dikisahkan dalam legenda Roro Jonggrang, seorang gadis cantik semampai yang dikutuk menjadi batu oleh pemuda Bandung Bondowoso. Candi Nandi berada tepat di depan Candi Siwa. Di dalamnya terbaring arca lembu Nandi menghadap ke barat. Di belakangnya terdapat arca Surya, sang dewa matahari berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Dan di sebelahnya, Chandra, dewa bulan, berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 10 ekor kuda. Candi Wisnu berdiri di sebelah utara Candi Siwa. Di dalamnya terdapat arca Wisnu dalam posisi berdiri di atas umpak berbentuk yoni. Di dalam Candi Brahma berdiri arca Caturmuka Brahma berwajah 4 di atas umpak berbentuk yoni. Masing-masing wajahnya menghadap ke arah yang berbeda yang melambangkan kekuasaan terhadap Catur Weda, Catur Yuga, dan Catur Warna. Selain arca para dewa di dalam ruang-ruang candi, di seluruh badan candi terpahat detail-detail indah yang hanya terdapat di kompleks Candi Prambanan. Hiasan ini berupa seekor singa di dalam relung, diapit 2 bidang berhiaskan pohon kalpataru, dan di bawahnya terdapat sepasang makhluk kinara dan kinari. Motif ini disebut sebagai motif Prambanan. Di area pintu ruangan candi juga terpahat hiasan Kala Makara. Kepala Kala dipahatkan di atas pintu masuk candi, sedangkan Makara terdapat pada bagian bawah pintu masuk. Motif ini diharapkan dapat menolak roh-roh jahat dan jilat buruk yang akan memasuki candi. Di sudut-sudut Candi Prambanan juga terpahat jalan dua arah.
Hiasan yang berbentuk mulut ikan ini terdapat pada kaki-kaki candi. Jaladwara yang berarti ikan ini berfungsi mengalirkan air hujan keluar candi. Relief hikayat Sang Rama yang terpahat di dinding Candi Siwa dan Wisnu menceritakan sosok pahlawan Dewata Rama dengan tingkat kesenian yang sangat tinggi. Salah satu penggalan kisah cinta dan perjuangan melawan kejahatan tertua di belahan bumi selatan. Matahari seakan tahu asmara dua anak manusia. Dikuatkan pancaran cahayanya, seakan menjadi hari musim asmara yang menaungi Rama dan Sinta. Rama tak habis-habis kekagumannya atas kecantikan kekasihnya. Rama dan Sinta mengembara di hutan Dandaka, ditemani Laksmana adik Rama. Dalam pengembaraannya, seekor kijang kencana hadir menggoda Sinta. Bulunya keemasan, tipis dan halus, cantik rupanya. Sinta meminta Rama untuk menangkap kijang kencana itu untuknya. Kijang kencana yang cantik ini ternyata tidak sejinak seperti dikira Rama. Ia lari melompati semak-semak, serentak Rama mencoba menangkapnya. Rama tidak berputus asa untuk mengejarnya. Makin jauhlah mereka berdua dari tempat Sinta berada. Sinta menunggu kedatangan Rama dengan resah dan tidak sabar. Dan dari kejauhan terdengar rintihan suara seperti Rama. Sinta meminta Laksmana untuk pergi membantu Rama. Dengan berat hati, Laksmana berpamitan. Ia segera membuat lingkaran di sekeliling Sinta. Laksmana pergi, meninggalkan Sinta seorang diri. Tak lama kemudian, Sinta tiba-tiba melihat seorang pertapa tua renta yang kelaparan di hadapannya. Pertapa menginjakkan kakinya ke lingkaran Laksmana, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Pertapa tua itu memohon makanan sekiranya kepada Sinta. Kehalusan hatinya mendorong untuk memenuhi permintaan sang pertapa. Maka Sinta mengeluarkan tangannya keluar dari batas lingkaran untuk menolongnya. Pertapa tua itu berubah menjadi raksasa, sang Rahwana, dengan tawa yang mengebur air samudra, terbang membawa Sinta ke Alengka. Dengan rasa sedih, mengembaralah Rama dan Laksmana berusaha mencari Sinta. Tiba-tiba muncullah seekor kera putih. Dia telah mengintai perjalanan Rama dan Laksmana mencari Sinta. Kera putih mengambil Rama. Kera putih itu menyembah di hadapan Rama dan menawarkan bantuannya. Ia menyebut namanya Hanuman, anak Ratna Anjani, adik Sugriwa dan Subali. Rama mengangkat Hanuman sebagai duta. Dalam sehari, ia mengharapkan kedatangannya kembali. Seonggok cincin dititipkan Rama kepada Hanuman untuk dibawa ke Alengka sebagai tanda uji kesucian Sinta. Secepat kilat, sang kera putih ini melesat di udara, jatuh di luar gunung Maliawan. Hatinya berkobar menyala akan segera menemukan negeri Alengka. Akhirnya, Hanuman tiba di Taman Argasoka. Didekatinya Sinta yang sedang dirundung kesedihan. Hanuman menyembah Sinta,
mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Rama. Dia menyerahkan cincin dan Sinta memakainya di jari manisnya. Sinta pun menitipkan aji undare agar disampaikan kepada Rama sebagai tanda bakti dan setia. Para raksasa penjaga melihat bahwa ada seekor kera putih yang merusak taman. Rame-rame mereka berusaha mengejar dan menangkapnya, tetapi Hanuman dengan gesit selalu dapat menghindar. Dari kejauhan, Indrajit mengangkat anak panah naga pasa, sebuah panah yang dapat melilit sasarannya. Di panahnya Hanuman saat itu juga, panah itu segera melilit tubuh Hanuman dan para raksasa dapat menangkapnya. Rawana memerintahkan para prajurit raksasa untuk membakar Hanuman di tengah alun-alun. Para raksasa mengikat tubuh Hanuman. Tumpukan kayu itu pun disulut beramai-ramai. Api menyala-nyala dan berkobar-kobar. Tapi Hanuman tidak terbakar. Bahkan dia berhasil melepaskan diri dari tali pengikatnya. Dengan tangkasnya, dia meloncat-loncat sambil membawa bara api di ekornya. Ia meloncat ke atas balai peranginan dan membakar atap bangunan tersebut. Ketika nyala api semakin membesar, Hanuman meloncat-loncat ke seluruh Alengka, sehingga seluruh negeri terbakar api. Bencana alam yang menyusul berakhirnya dinasti Sanjaya dan berpindahnya pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 930 Masehi menyebabkan runtuhnya Candi Prambanan menjadi puing-puing dan tumpukan batu. 7 abad kemudian, di sekitar tahun 1600, reruntuhan batuan di tepi Kali Opak ini menarik perhatian para arkeolog Belanda. Pada tahun 1885, reruntuhan Candi Prambanan mulai dibersihkan. Pemugaran secara sistematis dan terukur dilakukan oleh Theodor van Oort tahun 1902. Sejak itu, proyek besar pemugaran Candi Prambanan terus dilakukan sampai pada tahun 1900-an oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia dengan nomor identifikasi 642. Sebagai respons penetapan itu, pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mendirikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang diberikan tugas untuk mengelola taman wisata purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang bekerja berdampingan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya bekerja keras demi menjaga kelestarian Candi Prambanan. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Selain sebagai situs warisan dunia saat ini, Candi Prambanan menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Setiap harinya, ratusan pengunjung menjejali setiap sudut candi. Selain itu, fasilitas pendukung bagi para wisatawan
terus dilengkapi dan diperbarui oleh pihak pengelola. Dengan harapan, para pengunjung dapat lebih nyaman berada di Candi Prambanan dengan berbagai fasilitas pendukung yang diberikan. Fasilitas yang ada di dalam Taman Wisata Candi Prambanan antara lain adalah Radio Taman Wisata Candi Prambanan, Museum Arkeologi dan Audiovisual, kereta taman, persewaan sepeda dan jalur khusus sepeda, serta ratusan rusa yang dipelihara di Taman Rusa. Bagi wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, di kawasan Candi Prambanan juga terdapat taman bermain untuk anak-anak. Kelar. Tak kelar. Angklung kelar nontonnya. Sudah kelar, udah selesai nontonnya. Biar goceng 15 menit 20 menit lumayan lah. Sejarah Candi Prambanan kan. Kita close, back to hotel, cari makan siang, molor siang, habis maghrib sisa kita ke Borobudur lagi, oleh-oleh lagi. Thank you.